Film Jumbo merusak akidah jutaan anak Indonesia. Please banget nonton videonya sampai habis supaya kalian gak gagal paham dan gak asal komen. Teman-teman, kalian juga pasti akhir-akhir ini denger kan kalau ada seorang ibu yang mengkritisi film Jumbo. Jadi si film Jumbo ini katanya dapat merusak akidah anak Indonesia. Dan respon netizen terhadap postingan ibu itu banyak negatifnya, banyak buruknya, bahkan banyak juga yang membulinya. Ya gimana nggak dapet tanggapan buruk netizen? Film Jumbo ini lagi naik-naiknya loh. Lagi banyak orang yang mengaguminya, mengagumi karya anak bangsa. Ya, karena film ini film animasi terbaik sepanjang sejarah di Indonesia. Jujur, aku belum nonton filmnya, tapi aku udah baca sinopsisnya. Dan banyak orang-orang yang udah nonton film ini merekomendasikan film ini buat ditonton oleh banyak orang. Oke, yang pertama kita bahas tentang filmnya dulu. Film Jumbo ini kan genrenya fantasi ya. Yang namanya film fantasi itu pasti alur ceritanya itu di luar logika ya, di luar nurul, tidak rasional. Karena kan ceritanya si Don ini punya sahabat hayalan ya, atau bisa dibilang hantu mungkin ya, dan dia minta tolong sama hantu itu. Mungkin ini yang dikritisi oleh ibu-ibu tersebut ya. Cuman kita juga harus lihat juga di sisi lainnya bahwa film ini menyajikan banyak sekali pesan-pesan moral yang baik yang bisa disampaikan kepada anak-anak Indonesia. Misalnya harus percaya sama diri sendiri, jangan pernah berhenti bermimpi ya, dan menyebarkan kebaikan dimanapun berada. Dan jangan lupa film ini itu diperuntukkan universal untuk semua kalangan, untuk semua agama, untuk semua umur. Dan untuk Ibu Afifah, kalau nggak salah namanya Ibu Afifah ya, terima kasih sudah mengemukakan pendapatnya. Di sisi lain banyak juga loh orang tua yang tersadar. Bisa aja banyak orang tua yang nggak ngeh kalau nggak baca postingan ibu ini. Ya, bisa aja mereka lupa menyampaikan pesan-pesan yang lain, yaitu tentang akidah. Karena tetap tanggung jawab utama membentuk karakter anak, menanamkan nilai agama, nilai moral, dan lain sebagainya adalah tugas orang tua. Karena zaman dulu pun sama, waktu kita masih kecil ya kan, apalagi angkatan milenial, itu banyak banget sinetron-sinetron di TV, Cindanjun, Tuyul dan Bayu, Bidadari, terus apalagi tuh Jini Oh Jini. Tapi apakah kita masih berpikir bahwa kita mau minta tolong sama mereka? Enggak kan, karena yang namanya manusia itu bertumbuh terus ya, belajar terus. Semakin bertambah usia, semakin banyak juga ilmu-ilmu yang didapat. Dan untuk kalian para netizen yang terhormat, kenapa sih kalau ada orang yang beda pendapat sama kalian, kalian habisi mereka dengan ketikan-ketikan tajam kalian yang bikin sakit hati? Sampai di privat loh akun ibunya. Itu pasti karena baca komentar-komentar yang buruk dan ibu itu nggak siap sampai di privat. Nah, aku ngecek langsung, tadinya aku pengen lihat postingannya tapi udah di privat, nggak bisa. Perbedaan pendapat itu wajar ya, wajar terjadi. Kalian kalau beda pendapat, sampaikan pendapat kalian juga dengan baik ya. Jangan sampai ngata-ngatain. Kalau kalian ngata-ngatain itu udah nunjukin di mana kualitas kalian sebenarnya. Kesimpulannya adalah, mari kita dukung karya anak bangsa, apalagi kalau di dalam karya tersebut memuat banyak sekali hal-hal positif. Dan tugas kalian para orang tua untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang dirasa perlu diluruskan. Yang namanya nonton bioskop itu kegiatan bersama orang dewasa. Kan gak mungkin anak-anak tiba-tiba pergi ke bioskop beli tiket sendiri. Pasti di dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Jadi tetap ya, kalian harus bisa menyampaikan hal-hal yang misalnya dirasa kalian tidak sepaham dengan film itu. Sampaikan kepada anak setelah selesai menonton film. Dan kalau kalian termasuk tipe orang tua yang selektif memberikan tontonan kepada anak, pasti sebelum kalian ajak anak kalian buat nonton, kalian lihat dulu sinopsisnya, dilihat dulu genrenya. Kalau misalnya sesuai dengan hati, diajaklah anak-anak buat nonton. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan hati, ya pasti nggak diajak buat nonton.